tentang dunia kopi. Kakak perkenalkan dirinya sudah berapa lama menjadi usaha kopi? Oh, perkenalkan sebelumnya nama saya itu Kiki, nama panggung saya juga. Saya itu belajar kopi mulai dari mungkin awal-awal dari 2019. Enggak, ya. Apa yang membuat Masnya tertarik bekerja di dunia kopi? Apa yang membuat saya tertarik bekerja dengan kopi sebenarnya adalah hal simpel. Karena menurut saya itu kopi unik, untuk diulik itu unik. Untuk masalah dunia kopi. Dari segi cita rasa pun, kalau kita berbicara kopi, yang ditimbulkan rasa asli kopi itu sebenarnya dua. Enggak cuma mungkin bagi orang awam adalah rasa kopi adalah pahit. Cuma bagi penikmat kopi itu enggak. Ada rasa tersendiri. Ya, mana? Contohnya ada rasa kayak buah-buahan. Terus ada rasa manis dari karamel, coklat, itu manis. Dan juga dari rasa asin, juga ada. Menurut Masnya, apa peran penting seorang barista di kopi? Peran barista sebenarnya bagaimana si personal baritanya bisa mengolah kopi dengan benar. Karena menurut saya kalau kopi nggak jelas dengan benar, rasanya juga nggak akan prima. Oh iya. Di kopi apa yang sering Mas gunakan di sini, Mas? Oh, betul ini. Ada sampel ini. Kebetulan aku ngambil dari roastery lokal yang ada di Blitar. Ini ada Bali Kintamani. Ya, kembali lagi ke not rasa. Dia ada rasa apel, jeruk, sama gula kelapa. Jadi rasa ini cenderung ke rasa-rasa manis. Dan ada rasa sedikit dari buah. Kalau kita berbicara ngomong kopi Arabica. Oh iya. Jadi yang sering Mas pakai kopi yang Arabica? Enggak, Arabica. Apa perbedaan utama antara kopi Arabica dan Robusta itu, Mas? Unik bagi orang awam perbedaan antara kopi Robusta dan Arabica. Mungkin Robusta itu bagi orang awam rasanya cenderung ke pahit. Cuma Arabica itu cenderung ke asam. Padahal enggak. Kalau kita berbicara yang medis itu memang bagi penderita asam lambung sangat disarankan minum kopi Arabica. Karena kenapa? Kadar kafein di Arabica lebih sedikit daripada kadar kafein di Robusta. Itu bisa dicari di situ ya. Rasa seduh apa yang paling sering digunakan di dapur Mas? Kalau untuk itu sih nggak sih. Ini lebih dari rasa, dari rasa si artinya. Menu kopi apa yang paling banyak dipesan pelanggan itu? Ini lebih ke metal kopi sih. Iya, lebih ke metal kopi. Sebenarnya adaptasi dari kembali lagi ya, adaptasi ke bartender. Kalau mungkin di bar-bar itu mainnya ada koktail, ada mojito. Kalau di kopi kita pakai mocktail, itu non alkohol dan pakai biji kopi, dan masih bisa diterima. Mocktail itu ya gimana? Mocktail itu sebenarnya hampir sama kayak mojito, kayak koktail. Cuma dia kan kalau mojito sama koktail itu pakai alkohol, mocktail itu nggak pakai alkohol, pakai bahan kopi. Iya. Bagaimana cara Masnya menjaga kualitas dan konsistensi kopi? Menjaga konsisten dan Konsistensi rasa kopi. kembali lagi ke keseduhan. Kalau aku dikerjakan sebenarnya fokusku adalah di manual brew sama di mocktail. Makanya aku selalu mengoptimalkan keseduhanku di V60. Entah itu kita melihat dari proses pasca panen kopi, kan juga bisa pengaruh dirasa. Tinggal meletet berat. Berapa penting penggilingan dalam membuat kopi? Sangat sekali. Soalnya kenapa? Proses nggak
insest nggak sesuai, kita nggak sesuai itu juga pengaruh ke rasa kita. Oh, jadi penting banget. Mas. Jadi penting banget. Sebenarnya kalau kita berbicara dunia kopi, kompleks, jujur kompleks. Mulai dari petani sampai ke barista dan ke hulu, ke hilirnya, ke hilir, maksudnya ke customer itu sangat pengaruh signifikan dua orang ini di petani sama di barista. Kalau ngomong-ngomong proses kopi itu sangat ribet dan panjang. Contohnya mungkin ini yang bagi orang awam itu proses kopi pasca panennya ada full wash, natural, honey sama white. Itu yang memprosesnya adalah Apa tantangan terbesar yang masnya hadapi sebagai barista sampai sekarang? Mungkin lebih ke ini sih, menggali cita rasa yang diinginkan oleh customer. Jadi setiap orang itu kan punya selera masing-masing. Ini yang menurutku agak sulit sebagai seorang barista. Cuaca Pak Asmandu. Sebenarnya kalau aku lebih ke badan. Terima kasih Mas. Bagaimana Anda menghadapi pelanggan dengan selera kopi yang berbeda? Selama dulu sebelumnya mesti saya menanyakan, misal selera di kopi orang itu berbeda. Misal kami datang ke kedai minta kopi, itu biasanya kalau menurut SOP ku itu bagiku manis, tapi belum tentu bagi teman manis. Makanya aku selama dulu mau minta manis atau enggak. Apa sih membuat kopi yang enak bagi pemula? Membuat kopi yang enak sebenarnya ke arah menurutku metode itu sangat bisa banget mengeluarkan karakteristik si kopi asli. Berapa penting net art dalam menarik minat pelanggan? Nah, ini minusnya ketika aku belajar kopi, aku memang dari fokusku adalah manual. Jadi untuk latte, mohon maaf, aku memang ilmu benar kosong karena latte aku jelek. Memang minus di situ. Apakah Masnya memiliki menu signature? Loh, ada. Kebetulan aku lagi bawa ini sih. Signaturku aku sekarang lagi main di hotel. Ini kalau di sini ada ini menu katanya sih masak. Itu aku mengadaptasi dari mengadaptasi dari persiapan. Dia bahasanya bukan di kopi. Bagaimana pendapat Masnya tentang tren kopi kekinian saat ini? Untuk bicara sih ada positif mungkin masyarakat mengerti lah bahwa kopi ini bisa dinikmati dengan cara yang berbeda, nggak cuma ibaratnya kopi saset terus diseduh, nggak cuma kayak bahwa kopi itu ada sesuatu bagus, sangat bagus kan. Apa kesalahan umum yang sering terjadi saat kopi? Kesalahan umum saat menuju kopi mungkin nah ini mungkin kalau aku dulu itu ke manualku dengan ingin dari rasa terutama kalau zaman sekarang mungkin orang-orang itu lebih ke senangnya ke best contoh buat latte, cappuccino dan lain-lain. Mungkin buat nyeduh itu masih lemah, agak lemah, nggak berjajakan sama aku. Ketika aku buat latte kan juga black ketika. Menurut Anda, apa yang membuat pelanggan kembali ke kita? Apa yang membuat pelanggan kembali ke kita itu sebenarnya ada yang pertama ada daya tarik. Terus kita ada menu signature yang bisa pelayanan. Pulang udah. Menurut Anda,
apa yang membuat pelanggan kembali ke kafe? Apa yang membuat pelanggan kembali ke kafe adalah yang pertama bayanan. Bagaimana cara kita mengolah kenyamanan, mencari kenyamanan dengan customer. Semoga tercapai segala Mungkin dari keinginan. bagaimana cara menarik customer datang ke kedai. Contoh ada menu, misal kita buat menu yang signatur atau yang enggak ada, memang enggak ada di kopi lain. Yang Pergilah Bagaimana kasih cara meningkatkan kejarlah sebagai keinginanmu. bagaimana cara meningkatkan lebih ke explore. Selagi masih Itu ada sangat signifikan sekali. jangan Apa hal paling menarik dari pekerjaan sebagai barista? Hal menarik Aku rela berpisah membuka banyak relasi. dirimu. Semoga tercapai segala Bahwasannya segelas kopi keinginanmu. bisa menjadikan Keinginan kita akrab. Masih meskipun kita dari awal itu nggak kenal, dari kita selagi ngetop masih kita menjadikan ada cocok. waktu. Artinya kopi, kalau kita filosofi kopi itu artinya kopi koneksi. Jangan hiraukan Kopi menyatukan orang. diriku. Aku Apa rela harapan Anda untuk perkembangan dunia berpisah kopi? demi untuk dirimu. Semoga tercapai segala keinginan. Sebenarnya kita dari dulu adalah mengangkat kopi lokal Tulungagung ke internasional. Kalau kopi Tulungagung itu ada dan bisa dijual. Mungkin aku bisa explore, explore kopi Tulungagung, tidak tahu ke depannya.